Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah, kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh mubarak ini. Sahabat dimanapun berada, saat ini kita memasuki era digital, di mana anak remaja kita senantiasa semua aktivitasnya bersentuhan dengan digital. Perlu kita waspadai, karena biasanya anak remaja kita suka berlari kencang di atas permukaan air yang dangkal. Oleh itu dibutuhkan keikutsertaan kita semua sebagai orang tua, guru di sekolah, untuk bersama-sama membawa anak remaja kita bergerak di kedalaman makna supaya mereka mampu memaknai hidup ini dan bisa menyaring hal-hal yang negatif di dalam hidupnya. Sahabat dimanapun berada, di dalam ajaran agama kita sangat diperhatikan bagaimana pembimbingan terhadap anak remaja dan generasi muda Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 sangat tegas Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surah An-Nisa ini sangat jelas menginstruksikan bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat adalah ekonomi. Keempat poin ini hendaknya kita harus takut terhadap generasi muda kita seandainya kita meninggalkan generasi yang lemah terhadap keempat poin ini. Coba kita lihat satu persatu. Kita harus takut meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, karena akidah adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan. Kita harus belajar dari Luqmanul Hakim, bagaimana ia membimbing anaknya. Yang pertama dibimbingnya adalah bagaimana mengajarkan mengenal Tuhan, bahwa tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kita harus takut seandainya generasi muda kita ditinggalkan dalam keadaan lemah ibadahnya. Ibadah sangat berpengaruh dalam hidup kita. Ia adalah sumber keberkahan dan kebermaknaan hidup. Sia-sialah hidup seseorang seandainya ibadahnya tidak bagus. Yang ketiga, hendaknya kita takut seandainya meninggalkan generasi muda yang lemah ilmunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan seperti ini, tidak ada kebaikan kecuali 2 kelompok. Yang mana itu? Yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu sendiri. Di dalam pendidikan kita mengenal materi, metode, dan guru. Metode lebih bagus dari materi, guru lebih bagus dari metode. Namun guru yang mampu menginspirasi itu lebih baik dari guru itu sendiri. Ilmu pengetahuan harus dikuasai dengan baik. Mengapa? Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mampu memperkuat akidah kita dan kita bisa beribadah dengan baik. Yang terakhir, hendaknya kita takut ketika meninggalkan generasi muda yang lemah ekonominya. Bagaimana mungkin bisa bersedekah ketika tidak punya ekonomi yang matang dan yang mantap? Tentunya generasi muda kita harus dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan, dengan ekonomi yang bagus, supaya kelak mereka mampu bertahan di dalam hidup dan kehidupannya. Sebuah riwayat di dalam hadis, ada orang tua yang ingin bersedekah, kemudian karena semangatnya bersedekah, semua hartanya ingin disedekahkan 100%. Didengar hal itu, kemudian Rasulullah mengatakan, jangan bersedekah 100%. Jadi Nabi melarangnya.
Karena semangatnya, kemudian orang tua ini ingin bersedekah 50%. Nabi pun tetap melarangnya. Akhirnya orang tua ini kemudian mengatakan ingin bersedekah sepertiga dari hartanya. Kemudian Nabi mengatakan silahkan bersedekah. Dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai orang tua, maka tingkatkanlah kepada generasi Anda, generasi kita, harta untuk mereka bisa lanjutkan di hidup dan kehidupannya. Jadi betapa pentingnya memperhatikan generasi muda kita ketika Anda ingin tinggalkan. Demikian sahabat dimanapun berada, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga keberkahan hidup ini senantiasa melimpah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.